Sorotan publik terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis HAM Andre Yunus semakin meluas setelah muncul komentar dari Francisca Chandra Novitasari atau yang akrab disapa Siska E. Unggahan tersebut viral di media sosial karena menyinggung lambatnya penangkapan pelaku meski rekaman CCTV kejadian telah beredar. Dalam komentarnya, Siska E menyindir aparat penegak hukum dengan membandingkan kasus itu dengan pengalaman pribadinya ketika pernah terseret perkara hukum. Sindiran tersebut langsung memicu perdebatan luas di media sosial dan membuat namanya kembali menjadi perhatian publik. Kasus penyiraman air keras yang dialami Andre Yunus sendiri terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat setelah ia pulang dari kegiatan diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Saat melintas di jalan, dua pria tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan langsung menyiramkan air keras sebelum melarikan diri. Akibat serangan itu, Andre mengalami luka bakar serius dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Peristiwa tersebut juga mendapat perhatian pemerintah serta desakan publik agar pelaku segera ditangkap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Siska E sindir penanganan kasus Andre Yunus yang dianggap lambat dan tidak adil. Ini jelas banget, masa gini aja lebih dari 1 kali 24 jam gak ketangkep. Giliran BF gua pakai masker, kacamata, topi, dan lain-lain, bisa tuh ketangkep. Mbak, ini masalahnya soal kasus yang menyangkut HAM. Memang lama mbak prosesnya, bahkan mungkin bisa tidak terungkap. Nah, lain kali kalau Mbak Siska E mau bikin video BF lagi, di-blur aja mbak, kalau nggak disensor semuanya. Ya, anggap aja kita lagi nonton video kecelakaan. Biar sama kayak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, yang sampai sekarang ngeblur. Gua yakin 100% pelaku yang nyiram Andre Yunus, wakil Kontras, itu pasti disuruh sama orang. Kenapa? Karena motornya Honda Beat di level ekonomi segitu ngelakuin ini, resikonya kegedean. Nah, orang naik motor Honda Beat, kalaupun mau ngelakuin kejahatan, paling mentok nuker kiris masjid. Kenapa gua ngomong gini? Karena pas kasus Novel Baswedan, tersangkanya bilang kalau itu atas inisiatif pribadi. Gak masuk akal. Maksud gue, kalau ini atas inisiatif pribadi, ngapain lu naik motor nggak nutupin muka lu? Masa iya? Gue mau berbuat jahat, nggak apa-apa deh kelihatan CCTV. Kalian masih ingat aktivis yang kemarin ikut menggeruduk rapat DPR soal UU TNI? Nah, kemarin malam dia justru jadi korban penyiraman air keras. Aktivis Andre Yunus, wakil koordinator Kontras, diserang oleh dua orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis malam. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 11 malam. Tak lama setelah Andre selesai rekaman podcast yang membahas soal remilitarisme dan judicial review di Indonesia. Akibat serangan itu, beliau mengalami luka bakar di tangan, dada, wajah, hingga mata. Pemeriksaan awal menunjukkan sekitar 24% tubuhnya mengalami luka bakar dan saat ini ia masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sampai sekarang, polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Semoga Mas Andre segera pulih dan kasus ini bisa diusut tuntas. Gimana menurut kalian? Ini negara macam apa sih? Anti kritik, anti bersuara, anti perbedaan demokrasi. Aktivis itu bukan musuh negara. Mereka bersuara demi kepentingan rakyat. Ini pada cemen amat mainannya kekerasan. Kalaupun yang disuarakan sama aktivis itu salah, ya lo buktiin sama pembenaran. Jangan sama kekerasan. Itu namanya cemen, kampungan. Lo lihat tuh tanggapan Menteri Ganteng. Katanya saya sudah kecam. Apanya yang dikecam? Mulutnya Bahlil dikecam. Mana tindakan dari Kementerian HAM?
Hak suara, hak demokrasi itu bagian dari hak asasi manusia yang harusnya dilindungi oleh Kementerian HAM. Ini pesan untuk Presiden Prabowo ya. Kalau negara yang sehat itu negara yang mendengarkan dan menerima kritik. Negara itu milik rakyat, bukan milik segelintir orang yang alergi kritik. Biadab emang beraninya neror, dasar kampung. Pelaku penyerangan aktivis Kontras wajahnya banyak beredar. Dua orang pelaku ini ya wajahnya sangat jelas beredar di media sosial ya. Akan tetapi apakah benar ini pelakunya atau jangan-jangan banyak yang membicarakan juga bahwa ini hasil dari AI. Kalau memang ini adalah hasil dari AI, maka hati-hati, jangan-jangan ini bagian dari pelaku juga untuk membiaskan, untuk agar pelaku sebenarnya tidak terungkap ya. Bagaimanapun ketika ini dicari tidak akan pernah ketemu kalau memang itu hasil dari AI. Jadi menurut saya sebelum dari kepolisian merilis benar wajah pelaku, maka menurut saya hentikanlah kita meng-share wajah dua orang pelaku yang telah beredar ini. Karena kita khawatir ini adalah bagian ya tipu muslihat yang terorganisir ya, sehingga pelaku sebenarnya tidak terungkap. Hati-hati. Kita tunggu saja polisi merilis wajah pelaku yang sebenarnya. Di video ini, gue akan ngejelasin ke kalian kenapa kita perlu untuk mengawal kasus penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus ini sampai tuntas. Kenapa kita perlu menuntut dan juga menjadi mata Andri, mengawasi agar kemudian tidak hanya para pelaku penyiraman air keras, tapi juga yang menyuruh komando atas kejadian ini juga ikut dihukum. Pertama, ini bukanlah merupakan kasus biasa, bukan kasus yang iseng-isengan ada preman di pinggir jalan terus tiba-tiba nyiram air keras. Enggak. Ini merupakan sebuah kasus yang disusun, direncanakan secara sistematis untuk melakukan percobaan terhadap seseorang yang lantang bersuara tentang bagaimana bangkitnya militerisme di negara ini. Mari kita bahas dulu dari profil seorang Bang Andri Yunus. Bang Andri Yunus ini adalah merupakan Wakil Koordinator Kontras yang sebelumnya juga menjabat sebagai advokat publik yang aktif dalam kerja-kerja advokasi terhadap berbagai macam pelanggaran hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia yang ada di LBH Jakarta. Andri Yunus adalah merupakan satu di antara banyaknya orang muda yang begitu berani, begitu lantang di saat kita semua lagi sibuk untuk mikirin bagaimana bertahan hidup, bekerja, nyari uang, tetapi ia adalah merupakan orang baik yang mau berdiri di garis terdepan agar kemudian negara mampu dan wajib untuk memenuhi setiap hak asasi kita warga negara, agar warga negara yang tidak mendapatkan keadilan bisa mendapatkan keadilan. Ngomongin soal Andri Yunus, kita tidak sedang ngomongin hanya sebatas kontrak semata atau sebatas kerja-kerja dia sebagai advokat publik atau di LBH Jakarta or anything else, tapi kita ngomongin tentang kita semua. Karena satu hal yang patut kita sadari yang dilakukan oleh seorang Andri Yunus adalah apa yang juga seharusnya dilakukan oleh kita, tetapi di saat kita tidak mampu untuk melakukannya, kita tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, ia mampu berdiri untuk mewakili kita. Kita ambil dalam waktu yang paling terdekat, sepanjang tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, seorang Andri Yunus itu aktif melakukan kerja-kerja advokasi publik dan juga pemenuhan terhadap hak asasi manusia, baik itu dalam litigasi maupun non-litigasi. Yang mungkin paling teringat di ingatan kita bersama tentang bagaimana kemudian aksi seorang Andri Yunus tidak hanya kerja-kerjaan sebagai advokat publik, tetapi juga menggerebek sebuah hotel untuk menelanjangkan tentang bagaimana para elit-elit itu membicarakan tentang kepentingan mereka di belakang layar di hotel mewah di tengah efisiensi tentang sebuah RUU TNI yang hari ini kita melihat bahwa setelah ia sah, kita melihat bagaimana militer menduduki sipil, bagaimana militer mulai berkuasa di negeri ini. Kasus penyiraman air keras ini bukan merupakan kasus tunggal, ini adalah merupakan bagian daripada rangkaian-rangkaian teror dan juga ancaman yang telah dialami seorang Andri Yunus, begitupun dengan Kontras. Mulai dari berbagai ancaman teror ketika kemudian setelah menggerebek sebuah hotel yang membahas tentang RUU TNI itu, sampai kemudian ia menjadi saksi dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang TNI yang sudah sah, sampai kemudian ia menjadi orang yang berdiri di garis terdepan untuk mengungkap para pelaku-pelaku dalam kerusuhan pada Agustus tahun 2025 lalu. Untuk buzzer-buzzer yang lagi beroperasi yang bilang bahwasanya kerja-kerja daripada teman-teman muda dalam NGO dengan advokasi kebijakan, advokasi kemanusiaan, hak asasi manusia ini hanya semata-mata untuk duit, bos. Lu pikir aja siapa sih yang mau kerja hanya untuk duit sampai mengorbankan nyawanya di tengah banyaknya fenomena ketidakadilan yang begitu telanjang di depan mata kita.
Di saat kita tidak memiliki keberanian untuk berbicara, tidak memiliki keberanian untuk bersuara, punya ketakutan di dalam negara yang seharusnya bisa menjamin suara-suara kita dalam konstitusi tertinggi kita di negara demokrasi ini, Andri Yunus dan juga teman-teman lainnya, mereka mau berdiri di garis terdepan. Tidak peduli seberapa besar resiko yang begitu tinggi di negara ini. Memang tidak masuk akal di negara ini justru orang yang bersuara dilihat sebagai sebuah ancaman bahkan untuk dibunuh. Dan yang bisa kita lakukan hari ini adalah teruslah menjadi mata Andri, teruslah mengawal kasus ini sampai benar-benar tuntas, karena berapa banyak kasus teror, ancaman, pembunuhan terhadap orang-orang yang berani bersuara kritis, bahkan kerja-kerja yang sah secara hukum, mereka justru kasusnya tidak tuntas sampai hari ini. Salah satunya ya, kalian tahu apa? Katakan kepada mereka, para penguasa, bahwa dari Andri kita tidak menjadi semakin takut, tapi dari Andri Yunus kita menjadi semakin berani. Bahwa kita semua akan mengawal kasus ini sampai tuntas.